selamat datang di video saya. Tema video kali ini tentang cara membooking penginapan saat kita mau apply visa Schengen. Bookingan penginapan ini merupakan salah satu syarat saat kita mengapply visa Schengen. Kita harus bisa menunjukkan di mana kita tinggal, alamatnya, berapa lama, dan kemana saja. Selain tentunya saja kita harus punya bookingan tiket pesawat, rekening tabungan, surat referensi, dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 7 atau 6 bulan yang lalu, saya apply visa Schengen melalui kedutaan Prancis di TLS Contact. Biasanya kalau saya apply visa, saya memang menyertakan bookingan hotel tapi hanya nama saya saja. Nah, kebetulan kali ini entah kenapa mereka meminta nama-nama orang yang juga menginap di penginapan tersebut, bukan nama saya saja. Jadi waktu itu saya disuruh balik lagi untuk membetulkan bookingan penginapan saya. Dan saya hanya diberi waktu sampai jam 12 siang. Untungnya saya membuat appointment di pagi hari jam 8 pagi. Waktu itu saya buru-buru mencari warnet terdekat dan kebetulan waktu itu saya menemukannya di dekat Senayan City, yaitu di Snappy. Di situ juga Snappy baru buka. Langsung saya cepat-cepat membetulkan lewat Manage My Booking supaya tertera nama-nama orang yang menginap juga, bukan saya saja. Nah, jadi ini pengalaman baru buat saya dan juga peraturan baru kalau kita mau apply visa. Untuk mendapat bookingan secara online, yang pertama, kita harus membaca detail syarat dan kondisi akomodasi tersebut. Syarat dan kondisi itu seperti apakah ini promo harus dibayar full di muka atau memang bisa dibayar di akomodasi. Apakah akomodasi ini free cancellation atau hanya bisa ubah tanggal saja. Lalu yang kedua, siapkan kartu kredit sebagai jaminan. Kebanyakan kalau kita memesan secara online, kita tidak akan bisa memesan kalau tidak memberikan nomor kartu kredit sebagai jaminan. Apakah kartu kredit kita aman dan akan dicas kalau kita memasukkan nomor kartu kredit? Sekali lagi lihat term dan conditionnya. Kalau memang syarat dan kondisinya harus bayar di muka full, berarti kartu kredit kita akan dicas begitu kita pencet tombol klik. Tapi kalau misalkan dia bilang free cancellation, artinya kita bisa menunda pembayaran dan baru membayar saat diakomodasi atau pada hari hanya. Jadi sekali lagi, term and conditionnya dibaca yang teliti dan lebih cermat. Lalu yang ketiga, setelah kita membaca term and condition dan memang sudah yakin ini adalah penginapan yang akan kita pilih, jangan lupa juga pilih yang free cancellation. Memang biasanya penginapan-penginapan yang tidak free cancellation atau yang harus go show ya, itu lebih murah dibandingkan yang free cancellation. Tapi berhubung visa kalian belum selesai dan ini baru pengajuan, lebih baik pilih yang free cancellation. Nah, yang satu ini, yang keempat juga jangan lupa dilakukan. Tulis nama semua traveler di bookingan akomodasi kalau misalkan yang pergi lebih dari satu orang. Bagaimana kalau saya sampai kelupaan menuliskan nama-nama traveler yang akan menginap di hotel tersebut? Caranya, buka lagi pesanan atau reservasi penginapan kita, lalu cari Manage My Booking. Di Manage My Booking itu kita bisa menambahkan nama-nama orang yang akan menginap di penginapan tersebut. Lalu yang kelima, cocokkan semua akomodasi dengan itinerary. Jadi misalkan kalau kalian membuat itinerary, hari pertama di Paris, hari kedua ada di Brussels, hari ketiga di Amsterdam, hari keempat misalkan ada di Luxembourg, dan hari kelima ada di Frankfurt. Jadi coba kelima hotel ini yakinkan benar-benar ada dan tanggalnya sesuai dengan itinerary kalian. Jadi kalau misalkan dari tanggal 10 sampai tanggal 12 ada di Paris, ya jadi memang 10 sampai 12 di Paris. Jadi tidak misalkan tanggal 1 sampai 3 di Paris. Jadi harus sinkron dengan itinerary kalian.
Maka setelah membuat bookingan penginapan, diteliti lagi dan dicocokkan dengan itinerary yang kalian buat dan yang akan kalian ajukan ke kedutaan. Lalu kalau semuanya sudah cocok dan sudah beres, jangan lupa di print di kertas ukuran A4. Jadi ketika begitu kalian datang ke TLS Contact atau VSS Global atau ke BLS Spain, printan hotel itu yang dibawa dan diserahkan ke petugas. Nah, setelah kalian membuat janji temu dan sudah datang wawancara serta menyerahkan berkas-berkas di TLS Contact, VSS Global atau BLS Spain untuk mengurus visa, jangan di-cancel dulu bookingan hotel yang tadi kalian booking tersebut. Selama visa belum keluar, bookingan hotel tersebut ditahan dulu sampai visa kalian keluar, baru kalian mau merubah atau misalkan mau mengganti jadwal atau tanggal, itu terserah. Jadi selama visa belum keluar, sebaiknya jangan lakukan apa-apa dulu, biarkan saja seperti yang pertama kalian booking. Hal ini untuk mengantisipasi kalau misalkan pihak kedutaan mengecek ke pihak akomodasi apakah benar orang ini akan menginap di hotel atau penginapan tersebut. Bookingan penginapan ini merupakan salah satu bukti untuk meyakinkan pihak kedutaan kalau di sana kalian tidak akan jadi gelandangan dan punya atap, tempat berteduh, dan tempat tinggal. Semakin pihak kedutaan yakin kalau kalian benar-benar berlibur dan di sana terjamin tidak merepotkan orang, kemungkinan besar visa akan di-approve. Selamat berjuang bagi yang hendak meng-apply visa Schengen, semoga berhasil dan bisa jalan-jalan ke Eropa. Semoga postingan dan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Silakan share, like, dan subscribe. Sekedar informasi, bagi yang senang membaca buku atau ingin mengetahui destinasi-destinasi di Eropa atau di kota-kota lainnya, bisa membaca buku 300 Wonderful Destination terbitan Alex Media Komputindo. Buku ini bisa didapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com. Buku ini berwarna dan juga ada banyak gambar-gambar yang menunjukkan destinasi-destinasi yang ingin dikunjungi atau yang ingin diketahui.